Baik, kata integrasi berasal dari bahasa Inggris, integration, yang berarti pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Istilah pembauran tersebut mengandung arti masuk ke dalam, menyesuaikan, menyatu, atau melebur, sehingga menjadi seperti satu. Berdasarkan pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa integrasi sosial pada dasarnya muncul karena adanya kerjasama yang baik di antara sesama anggota masyarakat itu sendiri. Integrasi masyarakat akan terwujud apabila masing-masing individu yang berada di dalam suatu kelompok masyarakat dapat mengendalikan prasangka yang ada di tengah masyarakat itu sendiri, sehingga tidak terjadi konflik. Integrasi sosial dapat terwujud dalam bentuk solidaritas sosial serta rasa kebersamaan antar hubungan masyarakat secara harmonis dalam melakukan kerjasama dengan kelompok yang mempunyai sifat, sikap, dan watak yang berbeda. Integrasi bangsa. Dalam kehidupan suatu bangsa, kita harus menyadari adanya keanekaragaman yang dilandasi oleh rasa persatuan dan kesatuan tanah air bahasa. Dan cita-cita, teman-teman, dengan adanya keanekaragaman akan menciptakan suasana harmonis dalam masyarakat dan dapat dilakukan melalui proses interaksi bangsa. Integrasi nasional. Integrasi nasional dapat diartikan sebagai proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Menurut Ahmadi 2009, terdapat 3 masalah yang harus dikaji untuk mencapai integrasi nasional. Yang pertama, pembauran bangsa. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan yang dianutnya. Dan yang ketiga, perubahan nilai-nilai. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, adanya perasaan senasib dan sepenanggungan. Munculnya rasa cinta tanah air, adanya rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Berkembangnya budaya gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, adanya keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Integrasi budaya. Integrasi budaya merupakan perpaduan unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda, sehingga menghasilkan keserasian fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, unsur-unsur kebudayaan tersebut dapat berupa bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup, sistem religi, serta kesenian. Integrasi kebudayaan dapat terjadi dengan memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu adanya proses penyelesaian di antara unsur-unsur yang berbeda, adanya pola hubungan yang serasi akibat adanya proses penyelesaian unsur budaya, lalu adanya unsur-unsur budaya yang berbeda. Jadi teman-teman, ada 2 faktor terbentuknya integrasi sosial. Yang pertama, faktor internal. A. Adanya semangat gotong royong. Kegiatan gotong royong dilakukan secara sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan. Budaya gotong royong yang berkembang di masyarakat didasari oleh rasa solidaritas dan tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua, adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Dalam masyarakat, diperlukan suatu lembaga untuk mengatur individu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi, ada lembaga seperti keluarga, koperasi, RT, lembaga pemerintahan, berikut, dan lain sebagainya. Lalu, yang ketiga, adanya tuntutan kebutuhan.
Setiap individu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, individu harus melakukan kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya kerjasama di masyarakat, dapat mendorong terciptanya integrasi sosial dan menghindari munculnya konflik. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, adanya sikap saling menghargai dan toleransi. Indonesia yang merupakan masyarakat majemuk, terdiri atas beragam suku, etnis, agama, dan lain sebagainya. Adanya keberagaman tersebut dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang majemuk, diperlukan adanya sikap saling menghargai dan toleran dengan orang lain, sehingga integrasi sosial dapat tercapai. Lalu yang kedua, adanya persamaan kebudayaan. Adanya persamaan budaya dapat memberikan kesempatan untuk saling membaur tanpa adanya kecemburuan sosial. Jadi, hal ini akan lebih cepat terciptanya integrasi sosial di masyarakat. Lalu yang ketiga, adanya persamaan visi, misi, dan tujuan. Dengan adanya persamaan visi, misi, dan tujuan, dapat menumbuhkan sikap kebersamaan meskipun dalam masyarakat terdapat keberagaman sosial dan budaya. Lalu yang keempat, adanya sikap terbuka pada perubahan. Teman-teman, dalam kehidupan akan mengalami perubahan setiap harinya. Seseorang yang dapat menyikapi perubahan dan terbuka terhadap perubahan dapat mendorong terciptanya integrasi sosial. Lalu yang kelima, adanya tuntutan perkembangan zaman. Perkembangan zaman menuntut manusia untuk selalu berkembang mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Namun, adanya perubahan di lingkungan juga dapat mempengaruhi sikap, perilaku, pola hidup, dan pemikiran seseorang. Jadi, adanya perkembangan tersebut mendorong manusia untuk terus berkembang dan membaur dengan kelompok lainnya agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Yang keenam, adanya tantangan dari pihak luar. Pada zaman dahulu, bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Barat seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Adanya bangsa Barat tersebut membuat Indonesia memiliki perasaan senasib, sepenanggungan. Jadi, maka hal inilah yang mendorong masyarakat untuk membentuk suatu kesatuan dalam menghadapi tantangan yang datang dari luar. Yang ketujuh, adanya konsensus nilai dalam masyarakat. Dalam masyarakat, terdapat nilai luhur yang mengatur dan dijadikan sebagai acuan untuk membangun kehidupan yang harmonis dengan sesama. Maka, adanya kesempatan terhadap nilai-nilai luhur akan terciptanya rasa kebersamaan dalam perkembangan zaman. Selanjutnya, faktor penghambat integrasi. Yang pertama, masyarakat yang sifatnya heterogen. Wilayah Indonesia yang luas, adanya paham etnosentrisme, lemahnya nilai-nilai budaya, bangsa, akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, adanya ancaman dari luar, dan adanya ketidakpemerataan pembangunan. Setelah mengetahui faktor-faktor dari integrasi sosial, selanjutnya kita akan bersama-sama mempelajari tentang proses integrasi sosial. Jadi, ada beberapa proses integrasi sosial. Yang pertama, akomodasi. Akomodasi dalam masyarakat multikultural, seperti masyarakat Indonesia, dapat menciptakan masyarakat yang hidup secara damai tanpa menimbulkan perpecahan. Jadi, selain itu, masyarakat juga dapat bekerja sama dengan kelompok-kelompok sosial lainnya. Hal ini dikarenakan di antara kelompok sosial yang berbeda dapat saling menyesuaikan diri antara yang satu dengan yang lainnya. Demikian akan mendorong lahirnya integrasi dalam masyarakat. Ada beberapa tujuan akomodasi. Yang pertama, untuk mengurangi pertentangan yang terjadi pada individu maupun kelompok. Yang kedua, sebagai tempat untuk meleburkan antara kelompok-kelompok yang terpisah. Lalu yang ketiga,
digunakan untuk meningkatkan kerjasama antar individu maupun kelompok. Dan yang keempat, untuk mencegah munculnya pertentangan dalam masyarakat. Proses integrasi yang kedua adalah kerjasama. Kerjasama merupakan bentuk integrasi yang terjalin antara individu atau kelompok yang berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama berawal dari kesamaan orientasi dan kesadaran dari setiap anggota masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama dapat dijumpai dalam kelompok dan masyarakat, seperti kerukunan, gotong royong, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah koordinasi. Dalam organisasi masyarakat, koordinasi merupakan faktor yang dominan, di mana tanpa adanya koordinasi, suatu organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam kelompok terdiri atas orang-orang dengan sifat dan kepribadian yang berbeda. Proses koordinasi mencangkup berbagai aspek kemasyarakatan, seperti dalam aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, dan lain-lain. Yang keempat, asimilasi. Asimilasi merupakan sebuah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha dalam mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Nurwako 2010, proses-proses asimilasi akan tumbuh apabila yang pertama, adanya perbedaan kebudayaan antara kelompok manusia yang berada pada waktu dan tempat yang sama. Lalu yang kedua, adanya pergaulan secara intensif dalam jangka waktu yang lama. Tiga, adanya penyesuaian kebudayaan di antara kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, menurut Sukanto, ada beberapa faktor yang dapat mempermudah terjadinya asimilasi di masyarakat. Yang pertama, toleransi. Jadi teman-teman, dalam hal ini, kita dapat menghargai perbedaan kebudayaan kita dengan kebudayaan bangsa lain. Selain itu, kita tidak mengundang konflik di antara kita dengan kebudayaan dari luar. Lalu yang kedua, adanya kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi. Teman-teman, di mana dalam hal ini, kita tetap bersikap adil tanpa mengambil keuntungan dari kebudayaan lain, baik dalam keuntungan finansial maupun keuangan lainnya, maupun keuntungan lainnya. Selanjutnya, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Dan yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Nah, teman-teman, dalam hal ini, seseorang yang memiliki fungsi yang besar tidak sewenang-wenang terhadap masyarakat di bawahnya, namun selalu bersikap adil. Selain adanya faktor yang mendorong asimilasi, ada pula beberapa faktor yang menghambat terjadinya asimilasi. Yang pertama, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan kelompok lain dalam masyarakat. Jadi, suatu bangsa akan cenderung melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap kebudayaan atau norma dari budaya lain. Lalu yang kedua, terisolasinya kebudayaan oleh kelompok sosial, di mana suatu kebudayaan tidak lagi melestarikan budaya yang ada. Dan yang ketiga, adanya rasa sakit terhadap kebudayaan lain. Yang keempat, perasaan in-group yang kuat. Nah, teman-teman, dalam hal ini, di mana adanya cara memandang kebudayaan lain sesuai dengan ukuran kebudayaan sendiri. Hal ini akan menghasilkan sikap menjelekkan budaya lain. Dan yang kelima, adanya diskriminasi antara kelompok yang berkuasa dengan kelompok minoritas. Dan yang keenam, adanya perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan pertentangan antara kelompok. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif dapat terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di Indonesia.
Seperti di Indonesia, bangsa Indonesia terdiri atas beberapa pulau dengan beragam seperti budaya, suku, adat istiadat, dan sebagainya. Setiap daerah di Indonesia memiliki norma yang mengikat dan mengatur masyarakat. Adanya peraturan yang mengikat di setiap daerah dapat disatukan dengan wadah Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi dalam masyarakat. Misalnya, suku Bugis yang pandai melaut difungsikan sebagai pelaut yang menyediakan hasil-hasil laut. Selain itu, ada suku Minang yang pandai berdagang, maka difungsikan sebagai pedagang yang menjual hasil-hasil laut. Dengan demikian, akan tercipta integrasi dalam masyarakat. Yang ketiga, integrasi koresif. Integrasi koresif terbentuk karena adanya kekuasaan dari penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koresif atau kekerasan. Sebagai contohnya, polisi yang memberikan gas air mata untuk menghentikan demonstrasi. Baik, demikian penjelasan materi terkait integrasi sosial. Sekian dan terima kasih.